ketemu lagi. Welcome di video sekarang. Hari ini aku mau kasih informasi juga, share pengalaman aku mengenai tahapan-tahapan bagaimana untuk bisa bekerja di luar negeri melalui staf lokal KBRI. Jadi di sini buat kalian yang emang para pejuang staf lokal KBRI, terutama untuk yang lulusan S1 ataupun minimal kan D3. Kalau kalian yang baru pada pejuang masih mengumpulkan niat atau masih mengumpulkan untuk berkas-berkas dokumennya, di sini aku mau share. Jadi kemarin itu tahun 2020 aku ikutan untuk staf lokal KBRI untuk periode 2, dan itu pasti kalian tahu juga itu udah dibuka umum karena aku pun tahu dari media sosial, dan itu kalau nggak salah bulan Agustus pembukaannya, tanggal 1 sampai 31 Agustus untuk pembukaan kita mengirim dokumen untuk apply menjadi staf lokal KBRI. Terus apa aja sih yang harus disiapkan dan juga dikirim ke email tersebut. Jadi nih ya, aku buka dari handphone. Karena waktu itu kan pembukaan untuk posisi staf lokal KBRI periode 2 tahun 2020 itu waktunya 1 bulan. Nah, terus aku itu kirimnya pada tanggal 25 Agustus 2020. Jadi udah mau detik-detik terakhir. Jadi sebelumnya itu kalian tuh nggak harus buru-buru kirim email gitu, karena kalian harus persiapin dokumen-dokumennya dulu. Jadi bener-bener kalian siapin dokumen-dokumennya. Yang pertama itu yang harus kalian siapin itu yang pertama dokumen ada surat lamaran kerja atau CV, terus juga fotokopi KTP, paspor, identitas kalian, terus juga transkrip nilai. Nah, penting banget kalau misalkan kalian punya TOEFL atau juga sertifikat bahasa asing lainnya, itu penting banget, itu wajib kalian masukin di dalam lamaran kalian kayak gitu. Terus ada kalau misalkan kalian udah punya pengalaman kerja atau punya pengalaman organisasi, itu wajib dimasukin juga, karena itu bisa jadi nilai tambah buat kalian semua gitu. Terus setelah aku kirim email pada tanggal 25 Agustus 2020 itu, kita nunggu lagi nih. Oh ya, untuk emailnya ini jangan pakai bahasa Inggris, semuanya itu bahasa Indonesia, karena memang itu permintaan dari pihak Kementerian Luar Negerinya gitu. Dan kalau bisa kalian cari-cari dulu nih contoh-contoh gimana cara kirim email ke Kementerian Luar Negeri. Banyak banget kok di Google contoh-contohnya. Lalu setelah itu kita nunggu kabar, dan abis itu tanggal 17 Oktober 2020 aku dapat email bahwa aku dinyatakan lulus untuk administrasi, untuk seleksi administrasi. Jadi dimana di sini katanya kayak gini, ada suratnya kayak gini, terus aku dikasih akun, dikasih username juga password, dan aku disuruh masuk untuk ke websitenya Kemenlu-nya itu. Setelah itu kita upload juga tuh dokumen-dokumen yang diminta. Kalau untuk dokumen yang diupload ini waktu itu sih hampir sama ya, bukan hampir sama lagi, tapi emang sama dengan apa yang udah kita kasih di email sebelumnya saat kita apply. Jadi yang diminta upload tuh ijazah, transkrip nilai, terus sertifikat kayak TOEFL atau bahasa asing, atau surat reference letter kalian yang pernah kerja atau pernah punya ikut organisasi atau magang di tempat KBRI atau sejenisnya seperti itu. Setelah aku upload ke websitenya Kemlu, terus kita nunggu pengumuman lagi. Lalu jadi setelah tanggal 17 Oktober ini kan diminta untuk upload dokumen, terus kita dikasih waktu tuh 3 hari. Nah, aku upload, setelah itu kita tunggu kabar, kita dapat bukti pengiriman bukti pengiriman lamaran perekrutan calon pegawai setempat yang bisa kita download gitu. Nah, bukti pengiriman lamaran kita ini nanti kalau misalkan kita lolos ke tahap-tahap selanjutnya, ini yang sebagai identitas kita saat kita ikutan untuk tes selanjutnya gitu. Terus kita tunggu lagi nih. Terus tanggal 26 Oktober 2020 alhamdulillah dapat email lagi, dinyatakan bahwa atas nama saya
telah lulus seleksi administrasi penerimaan pegawai setempat perwakilan RI periode 2 tahun anggaran 2020. Terus selanjutnya diundang untuk mengikuti seleksi ujian tertulis yang terdiri dari ujian pengetahuan umum dan ujian kemampuan bahasa. Jadi kemarin itu kan karena tahun lalu tuh COVID lagi besar-besaran banget, jadi waktu itu tuh bener-bener semua proses rekrutmennya itu melalui online, jadi daring gitu. Nah terus kita diminta untuk melakukan ujian tertulisnya ini secara daring melalui aplikasi Zoom. Jadi ada tanggalnya nih, tinggal 31 Oktober sampai 3 November 2020. Nah kita ini tunggu nanti akan dapat email selanjutnya untuk kita dapat jadwalnya tuh kapan, kayak gitu kan. Terus aku dapat lagi tanggal 29-nya, 3 hari berarti kan. Tanggal 29-nya aku dapat email lagi untuk link Zoom-nya, link Zoom untuk yang diakses untuk ikut ujian tertulis, sama aku dapat file. Nah, aku harus cari sendiri aku ini ada di tanggal berapa untuk ikutan tertulisnya ini, karena ini tuh dibagi banyak kelompok gitu kan. Karena harinya banyak, jadi kita dapetnya tuh hari apa gitu. Setelah itu kalau untuk tes tertulisnya ini pengetahuan umumnya tuh biasa ya, standar kalau misalkan kalian ikutan tes CPNS kayak gitu, tes ICPNS kayak gitu kan. Nah apa aja, karena ini kan untuk Kementerian Luar Negeri, jadi pastinya kalian harus banyak baca-baca tentang isu-isu yang ada di Indonesia ataupun ada di internasional ataupun ada di negara lain. Terus hubungan antara Indonesia dengan negara lain kayak gitu, kalian harus baca-baca banyak sih. Jadi tentang ASEAN, pokoknya tentang internasional. Kalian tuh karena udah banyak banget ya di Google juga bocoran-bocoran tentang contoh-contoh soal untuk Kementerian Luar Negeri. Jadi banyak-banyak baca ya. Setelah itu aku dapat nih jadwalnya kan. Aku tuh dapat jadwal tanggal 2 November 2020. Itu aku dapat pagi. Setelah aku ikut, udah kita tunggu lagi nih setelah ikut ujian. Oh ya, ujiannya ini ada banyak. Jadi ada ujian tertulis yang pengetahuan umum yang tadi aku udah kasih tahu. Terus juga ada ujian bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ini TOEFL kayak gitu. Jadi kalian juga harus banyak-banyak belajar untuk tes TOEFL, dan ada juga esainya. Terus jangan lupa banyak-banyak berdoa. Terus setelah itu kita tunggu lagi jadwalnya. Itu cukup lumayan lama juga sih. Lalu tanggal 5 November 2020, alhamdulillahnya lagi aku dinyatakan lulus lagi untuk ujian tertulis penerimaan calon pegawai setempat Kementerian Luar Negeri periode 2 tahun 2020. Lalu setelah ujian tertulis tadi, aku dapat undangan untuk mengikuti ujian wawancara dengan Kemenlu pada tanggal 7 sampai 9 November 2020. Nah, terus secara daring juga kan, secara melalui aplikasi Zoom. Wawancara dengan Kemenlu, kalau untuk wawancara dengan Kemenlu ini normal aja, karena ya sewajarnya wawancara, kalian pasti disuruh untuk introduce diri kalian, terus juga tentang diri kalian, terus ditanya apa tujuan kalian, apa motivasi kalian ikut apply untuk posisi staf lokal di KBRI. Terus juga untuk yang nyantumin bahasa asing selain bahasa Inggris, ini pasti nggak pasti sih, tapi biasanya tuh akan ada tes gitu loh. Akan ada tes, coba kalian disuruh perkenalan diri dengan bahasa asing yang kalian kuasai gitu. Lalu tanggal 15 November 2020 ya aku dinyatakan lulus lagi untuk ujian wawancaranya. Lalu aku diwajibkan mengikuti ujian MMPI yang akan dilaksanakan pada 17 November 2020 secara daring juga ya, Zoom. Nah, iya, tes MPPI ini adalah tes terakhir dari Kementerian Luar Negeri sebelum kita dilempar ke KBRI untuk melakukan wawancara dengan pihak KBRI-nya. Setelah tanggal 15 November dapat undangan untuk ikutan psikolog, kita nunggu lagi, dan ini tuh udah tahap akhir, udah nggak dapet email lagi kan. Jadi udah masing-masing dari sini itu
akan di email atau di WhatsApp pribadi oleh pihak KBRI yang memang tertarik dengan CV kita gitu kan, karena hasil dari tes psikolog ini nggak di-share oleh Kementerian Luar Negeri. Nah terus pada tanggal 8 Desember 2020, alhamdulillah, thanks God, aku dapat WhatsApp dari pihak KBRI Seoul, Korea Selatan untuk mengikuti wawancara dengan KBRI Seoul. Jadi ternyata aku ini direkomendasikan oleh Kementerian Luar Negeri Pusat untuk ditempatkan di KBRI Seoul gitu kan. Akhirnya ya udah aku melakukan wawancara kan. Itu aku itu siang sih, karena kan kita ngatur jadwal, kita harus ngikutin jadwalnya Korea kan. Itu siang, terus kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang gitu. Untuk hasilnya ini nggak dikasih tahu juga kapan. Nah terus habis itu ya udah kita nunggu kan, sampai akhirnya tuh berjalan banyak. Akhirnya ya sampai sekarang nggak ada kabar, dan terus ya udah berarti aku belum beruntung gitu. Tapi untuk saat ini itu kan udah hampir 1 tahun dengan sekarang. Sampai saat ini tuh untuk yang periode aku masih banyak juga yang baru dapat panggilan untuk KBRI A gitu, karena ada yang udah diterima di KBRI B misalkan, ternyata dia nggak cocok, masalah kita nggak tahu ya, masalah salary atau mungkin peraturannya kayak gimana kita nggak tahu, mungkin nggak cocok sama orang itu, akhirnya orang itu mengundurkan diri, dan akhirnya pihak Kemenlu ini dari pihak KBRI juga harus mencari orang baru. Dan makanya itu sampai saat ini periode aku periode 2 2020 ini masih ada yang dipanggil gitu. Dan untuk sebenarnya itu kan 1 tahun itu 2 kali untuk pembukaan staf lokal KBRI, tapi untuk tahun 2021 ini belum dibuka sampai saat ini untuk periode 2021, tapi belum tahu kapan ya, semoga aja dibuka. Terus juga untuk kalian yang pada pejuang staf lokal Kementerian Luar Negeri yang ingin bekerja di luar negeri, jangan lupa banyak-banyak latihan, jangan lupa sering ngecek websitenya Kementerian Luar Negeri. Terus juga jangan lupa berdoa ya, semoga juga aku juga bakal ikutan lagi insya Allah. Jadi semoga juga di nextnya bisa beruntung sampai berangkat gitu kan. Kemarin mungkin memang belum ditakdirkan untuk berangkat, jadi hanya sampai tahap wawancara di pihak KBRI itu. Semoga informasi yang aku berikan cukup membantu, dan kalau misalkan kalian mau tanya-tanya boleh di komen di bawah. Dan udah gitu aja, terima kasih, bye bye.